Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling indah yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua nikmat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman ini akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa beribadah secara baik dan sempurna. Kita tidak bisa bekerja untuk mencari harta. Mudah-mudahan dua nikmat ini tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wabah Covid yang masih melanda di Indonesia dan juga di Aceh, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertaubatan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kasih sayang Allah dicurahkan kepada kita dan kita dijauhkan dari wabah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini ada dua hal yang akan kita bahas terkait lanjutan kajian kita tentang akad sewa menyewa. Pada subuh ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas karena sewa menyewa ini adalah pertukaran antara barang, manfaat barang dengan uang ataupun jasa dengan uang. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bolehkah ketika ujroh uangnya itu dibayar berdasarkan pekerjaan? Jadi ibarat begini, ada seorang petani bekerja di ladang kita, di sawah kita. Ditanya upahnya berapa? Upahnya setengah dari hasil panen. Pertanyaannya boleh apa tidak? Biasanya kan upah dari ujroh itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah diberikan berdasarkan pekerjaan dalam bentuk uang. Karena sewa menyewa ini kan jual beli manfaat. Manfaatnya yang dijual belikan lalu yang dibayar. Cuman dibayarnya itu dari hasil pekerjaan dia. Jadi nanti kalau bapak panennya 1 hektar itu 1 ton, nah sepertiganya untuk bapak. Nanti bagaimana kalau kemudian tidak sampai 1 ton? Pekerjaannya dilakukan dalam skala yang sama, tapi hasil panennya tidak sampai 1 ton. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama akan kita bahas. Yang kedua, ini juga ada perkara sewa menyewa, tapi dibayar dengan manfaat yang sama. Contoh begini, anak bapak kuliah ke Banda Aceh, ya kan? Sewa rumah saya. Nah, anak saya kuliah ke Melabuh, sewa rumah bapak. Impas ya, gitu kira-kira. Nah pertanyaannya, boleh enggak ya pertukaran manfaat seperti ini? Riba apa enggak? Rumah kita yang di sini 2 kamar, rumah dia yang di Melabuh 3 kamar, misalnya gitu kira-kira. Tapi manfaat sewanya itu diambil dari rumah sewa tersebut. Jadi kita deal, anak dia yang sewa di Banda Aceh, kita yang anak kita sewa di sana. Nah harga sewanya itu adalah pertukaran rumah sewa. Jadi manfaat dengan manfaat. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ujroh itu, upah itu berasal dari pekerjaan, Ada juga nanti kita bahwa Anda bekerja di perusahaan saya, nanti Anda mendapatkan nanti adanya namanya bonus. Kalau bonus itu namanya masuk ke akad ju'alah, nanti akan kita bahas. Kalau pencapaiannya sampai sekian, bonusnya sekian. Kalau enggak sampai, ya sudah rugilah Anda, gitulah kira-kira. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama Syafi'iyah berpendapat, ini kalangan Syafi'i, yaitu tidak boleh ujrah itu berasal dari hasil pekerjaan. Imam Syafi'i, ulama Syafi'i dan Syafi'iyah itu menyatakan bahwa
ujroh itu tidak boleh diambil dari hasil pekerjaan, karena hasil pekerjaan itu tidak bisa diukur. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita kumpulkan dalam buku ini beberapa pendapat beliau. Pertama, tidak sah memberikan ujroh, upah berupa sebahagian beras yang ditumbuk oleh si pekerja, oleh si ajir, orang yang diupah. Jadi nanti kalau kamu tumbuk beras ini, sebahagian darinya itu menjadi upah bagi kamu. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah dalam hal ini tidak membenarkannya. Tidak sah memberikan ujroh berupa beberapa batang kayu kepada seorang ajir yang melakukan akad ijarah untuk memotong pohon di kebun. Nanti beberapa potongan itu kamu potong misalnya 1 ton, setengah tonnya untuk kamu, maka ini tidak dibenarkan. Nah, hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah didasari pada 2 landasan. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terpenuhinya syarat mengenai mampunya orang yang menyewa untuk bayar harga sewa. Berarti engkau tidak punya modal. Nah, itulah kira-kira. Karena nanti ketika seseorang itu mempekerjakan orang, penentuan harga sewa itu kan di depan. Tapi berarti kalau kamu kemudian tidak bisa menentukan harga bayaran terhadap sewa saya, yang saya ambil kemudian dari hasil usaha, hasil pekerjaan saya, itu membuktikan Anda tidak punya uang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika akad itu, upah itu tidak terpenuhi sebagai syarat, karena syarat dari upah itu adalah pembayaran itu ditentukan di awal. Yang kedua, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli wa anfaq qafizit tahhan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dilakukan penjualan mani penjantan. Jadi mani penjantan itu dilarang untuk dijual, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia istilahnya ini. Ada nanti satu lagi kalau qafizit tahan itu menjual hasil olahan tepung. Itu sebagai upah. Jadi kamu mani penjantan ini maninya diambil kemudian tapi untuk mani ini nanti ada pembahasan jual beli yang lain. Apakah mani itu boleh diperjualbelikan? Termasuk mani manusia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sepakat para ulama hukumnya haram. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ta'yinul ajri mimma ya'malu fihi al-ajiru mufsidul lil 'aqdi. Ini pandangan daripada Imam Hanafi yang dikutip dari kitab Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu. Beliau mengatakan bahwa memberi upah berupa manfaat dari sebahagian pekerjaan yang dilakukan oleh ajir itu merusak akad. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang diungkapkan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang kemudian mereka membolehkan pemberian upah berupa sebahagian manfaat yang dilakukan oleh seorang ajir dengan syarat ukurannya harus jelas. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Maliki dan Hambali itu dibolehkan seseorang itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan upah dari hasil pekerjaannya selama kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah ukurannya itu jelas dan ada kepastian. Nah, dari pembahasan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyimpulkan secara sederhana bahwa upah ataupun ujroh yang diberikan yang sudah kita bahas itu bisa jadi berupa uang. Jadi Anda bekerja, kalau Anda bekerja upahnya ditentukan di awal, berapa upahnya, berapa gajinya, berapa salarinya ditentukan di awal. Itu dibolehkan. Yang kedua, bisa juga kemudian upah itu berupa barang, itu sudah kita bahas. Dan yang terakhir bisa dikombine. Ada barang juga kemudian bisa berupa uang ataupun dalam bentuk gaji. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir akan kita bahas bagaimana hukumnya ujroh yang diambil dari manfaat yang sejenis. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana contoh yang saya berikan tadi,
misalnya seseorang menyewakan rumah kos milik dia di tempatnya di Banda Aceh, lalu disewa oleh seseorang. Manfaatnya adalah saya juga menyewa rumah kosnya di tempat yang lain. Jadi manfaat diganti dengan manfaat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pembahasannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah pertukaran manfaat seperti ini masuk dalam kategori riba ataupun tidak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena objek dari ijarah ini sewa menyewa adalah pertukaran yang berbeda dari sisi objeknya. Saya kasih ke pekerjaan saya, ataupun saya mendapatkan manfaat dari Bapak, lalu manfaat itu saya bayar dengan menggunakan uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal ini ada dua pandangan. Yang pertama, jumhur ulama. Di dalam kitab Raudhatul Thalibin dijelaskan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dibolehkan akad ijarah berupa manfaat dengan manfaat, baik manfaatnya sejenis maupun tidak sejenis, karena manfaat sama dengan barang dalam akad jual beli yang boleh dipertukarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga manfaat dapat dipertukarkan antara manfaat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, manfaat rumah kos dibayar dengan manfaat rumah sewa lainnya. Nah, tapi ulama Hanafi itu menyatakan tidak boleh kalau manfaatnya sama, karena nggak bisa diukur, Pak. Rumah kos satu dengan rumah kos lainnya, rumah sewa lainnya, ini kan sama manfaatnya. Pertanyaannya, sebagaimana saya katakan tadi, itu 2 kamar, ini 3 kamar, bukankah itu berlebih? Nah, kalau berlebih masuk nggak kategori riba? Jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau Imam Hanafi itu membedakan, tidak boleh dengan yang sejenis. Sewa rumah dengan sewa rumah nggak boleh, tapi sewa rumah dengan sewa mobil bisa. Saya sewa rumah Anda, dengan manfaatnya saya sewa mobil Anda. Jadi nanti rumah Anda setiap bulan saya sewa, itu kita bilanglah 4 juta. Tapi mobil Anda Pajero itu saya sewa, harganya juga 4 juta, impas gitu, Pak. Nah, Imam Hanafi membolehkan apabila berbeda jenis. Sedangkan jumhur ulama membolehkan walaupun sama jenis. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa ada rahmat yang sangat luas di kalangan para ulama ketika melihat dari sebuah transaksi muamalah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kenapa? Dikarenakan dalam bab muamalah ini beda sekali dengan bab ibadah. Kalau bab ibadah qat'i, Pak. Al-aslu fil muamalah haram, enggak boleh, haram, tidak ada boleh ijtihad. Tapi dalam bab muamalah semuanya boleh kecuali itu mendatangkan ayat ataupun hadis yang kemudian mengharamkannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini contohnya Imam Hanafi memberikan contoh pertukaran rumah sewa dengan jasa kesehatan. Bapak sewa rumah saya, tapi Bapak nanti berobat sama saya selalunya gratis. Atau saya berikan jasa kesehatan, saya merawat Bapak, maka perawatan itu semuanya gratis, tapi saya sewa rumah Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu dibolehkan. Tapi kalau pada barang yang sama, itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya perbedaan para ulama ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsepnya adalah konsep di mana terjadi pertukaran. Kalau jual beli itu jelas, Pak, barang yang kita perjualbelikan, tapi yang ini diperjualbelikan bukan barangnya tapi manfaatnya. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana luasnya pandangan para ulama sebenarnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa. Makanya untuk menentukan mana yang kita gunakan, kalau ada problem, kita kembali kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum keputusan di pengadilan kalau kemudian terjadi perbedaan. Kenapa? Kalau dirujuk kepada kitab, perbedaannya sangat tajam. Ada perbedaan yang sangat mendasar dan sangat luas. Karena berbeda di antara para ulama melihat
sebuah objek dari sebuah transaksi. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah ini menambah wawasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.